warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ersman Arif dari Forum News Network. Keinginan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah format kabinet jadi lebih gemuk gitu ya dari 34 kementerian, 30 ini terdiri dari kementerian dan 4 kementerian koordinator itu tampaknya akan segera terwujud gitu ya. Dan ini kan rencananya Prabowo dikabarkan akan menambah kementerian itu jumlahnya menjadi 40 kementerian. Nah, kenapa saya sebut ini akan segera terwujud, karena sekarang ini sedang berlangsung pembahasan di Badan Legislatif DPR RI yang akan mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu. Dan dari pernyataan-pernyataan sejumlah anggota Badan Legislatif itu tanda-tandanya sangat kuat bahwa DPR itu akan menyetujui itu dan bahkan itu kan memberikan cek kosong. Artinya nantinya di dalam undang-undang yang baru tentang undang-undang kementerian ini tidak akan ada lagi disebutkan jumlah dari berapa kementerian yang diatur oleh undang-undang, tetapi itu semua nanti akan diserahkan kepada presiden sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tentu saja sangat menarik dan seperti dikatakan oleh anggota Badan Legislasi di DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, itu mereka sepakat bahwa undang-undang itu diubah, tetapi dengan catatan bahwa harus tidak hanya berdasarkan kata efektif, tetapi juga ditambahkan kata efisien. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh seorang anggota Badan Legislasi dari PDIP yang juga menginginkan agar itu dimasukkan kata efisien. Jadi pertimbangannya tidak hanya efektif lagi, tapi efisien itu penting disampaikan. Tetapi efektif itu penting untuk dimasukkan. Menurut anggota Badan Legislasi PKS Al-Muzammil Yusuf, PKS itu mengusulkan ada perubahan redaksional dalam pasal 15. Ya, jadi ditambahkan kata efisiensi. Kan dalam draft rancangan Undang-Undang Kementerian Negara itu pasal 15 itu hanya menambahkan kata efektivitas. Namun kata Muzamil, kata efisiensi pun perlu dimasukkan di situ atau perlu termaktub. Bagaimana sih bunyi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara itu? Sebelumnya bunyinya begini, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 paling banyak 34. Dalam draft yang kita terima ini diusulkan dalam pembahasan balik berubah berbunyi pasal 15, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Maka kata Al-Muzammil, fraksi PKS mengusulkan agar draft itu tidak hanya mencantumkan kata efektivitas tapi juga efisiensi. Sehingga nanti pasal tersebut berbunyi jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud pasal 12 sampai 14 ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sikap sama juga disampaikan oleh Suturman Panjaitan, ini anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PDIP. Dia menyatakan bahwa kata efektivitas itu tidak cukup ya, harus disertai dengan efisiensi. Karena kata dia mengambilkan analogi untuk membunuh nyamuk itu, ya misalnya kalau dengan menggunakan bom, itu kan sangat efektif gitu. Tetapi membunuh nyamuk dengan bom itu ya menurut dia tidak efisien. Itu yang analogi yang disampaikan oleh Suturman Panjaitan. Nah, penting kenapa saya mesti meng-highlight dari 2 orang anggota Badan Legislasi dari PKS dan PDIP. Karena ini kan kebutuhan soal mengubah Undang-Undang Kementerian Negara itu sekarang ini dikait-kaitkan tentu saja dengan keinginan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membuat gemuk kabinet ini ya. Karena kan ini kelihatannya dikaitkan dengan kepentingan dari Prabowo Subianto untuk menampung semua kekuatan partai politik masuk ke dalam pemerintahan. Ini yang dia sering sebut-sebut sebagai
harus gotong royong, harus semua kekuatan politik di Indonesia itu harus dirangkul di dalam pemerintahan dan karena dia merangkul banyak sekali partai-partai politik bahkan termasuk para lawan-lawan politiknya pada Pilpres kemarin ya maka dibutuhkan mereka itu diakomodasi dalam kabinet. Tapi kalau menghitung-hitung jumlah kursi di kabinet sekarang yang hanya jumlahnya 34 yang terdiri dari 30 kementerian dan 4 Menko itu tidak akan cukup. Karena apa? Karena partai-partai yang ada saja yang sekarang menjadi pendukungnya Prabowo itu kan menuntut jumlah yang cukup besar. Misalnya Golkar itu yang menuntut itu lebih dari 5 kursi begitu. PAN gitu meskipun tidak menuntut kan kemarin yang dalam sebuah doa yang viral doa dari kader PAN itu juga mereka berharap jumlah kursi yang diberikan pada mereka itu jumlahnya sangat cukup bertambah maksudnya begitu ya. Coba mari kita hitung-hitung ya. Ini kan sekarang ini partai koalisi 02 yang dipimpin oleh Prabowo itu diusung oleh partai-partai parlemen seperti Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat. Di luar itu masih ada partai-partai non parlemen seperti Gelora, PSI, PBB dan juga Partai Prima. Dan di luar itu kan sekarang yang kelihatannya sudah jelas akan merapat pada pemerintahan Prabowo adalah 2 partai parlemen yang suaranya juga cukup signifikan yakni Partai Nasdem dan juga PKB. Belum lagi ada partai-partai non parlemen yang selama ini mendukung paslon 03 Ganjar Mahfud yakni P3 yang juga berharap bisa masuk ke dalam kabinetnya Prabowo Gibran dan juga Perindo itu dikabarkan juga sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan untuk masuk kembali ke jajarannya pendukung Prabowo. Jadi dengan jumlah sekian banyak partai politik yang bergabung itu rasanya memang kalau dipenuhi semua permintaannya oleh Prabowo nggak akan mencukupi kalau hanya dengan 34 kursi di kementerian saja. Karena itu kemudian muncul wacana 40 kursi di kabinet. Itu pun saya kira itu pun masih pusing ya bagi-baginya ya. Mungkin nanti diakomodasi dengan tadi wakil-wakil menteri. Jadi ini karena itu saya kemudian menyebutnya. Jadi seperti dikatakan oleh Al-Muzamil Yusuf dari PKS tadi dan juga dari rekannya dari PDIP, Seteruan Panjaitan tadi, ya ini Pak Prabowo seperti diberi cek kosong ya karena dia tadi disebutkan bahwa sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak kalau aturan sebelumnya kan pasal 15-nya itu dengan tegas undang-undang yang lama menyebutkan 34 kementerian. Kalau ini dalam pasal yang baru itu diubahkan sesuai dengan kebutuhan presiden. Jadi ya ini semacam cek kosong gitu yang diberikan oleh DPR dan kemudian suka-suka dari presiden mau berapa Presiden Prabowo mau berapa jumlah kursinya dan itu tidak akan melanggar undang-undang. Ulangi. Nah, mengapa ini saya sebutkan bahwa cek kosong ini pasti akan diberikan ke Prabowo ya karena kalau kita melihat komposisinya kemungkinan besar itu PKS dan PDIP yang akan berada di luar pemerintahan. Dan bahkan ada tanda-tandanya sekarang ada upaya baik dari Gerindra maupun dari sebagian internal PKS juga kemungkinan bergabung. Tetapi kalau kemudian PKS juga tidak bergabung pun kalau dibahas dalam persidangan yang sekarang ini dengan komposisi di DPR sekarang ini ya dipastikan bahwa undang-undang itu akan disahkan. Kenapa? Karena kursi dari PDIP itu sekarang ini kan 128 kursi dan PKS 50 kursi jadi hanya 178 kursi dari 575 kursi. Ya dipastikan ini akan goal dan partai-partai yang akan baik partai-partai yang ada di pemerintahan sekarang yang maksud saya di koalisi 02 sekarang maupun partai yang akan bergabung kan dipastikan juga akan ikut mendukung dan ini kan dengan cara begitu setelah undang-undang ini disahkan ya mereka bisa berharap dapat jumlah kursi yang cukup banyak gitu dari Prabowo. Jadi ini tinggal ketok palu dan seperti dikatakan oleh Supratman Andi Aktas, ini Ketua Badan Legislasi di DPR bahwa pembahasan soal itu, soal pembahasan bersama dengan pemerintah maksudnya ya, karena ini sekarang sudah dibahas oleh DPR karena ini adalah undang-undang inisiatif dari DPR dan sudah masuk dalam program legislasi prioritas sekarang ini undang-undang itu. Jadi pembahasannya bersama dengan pemerintah itu tinggal menunggu surat dari presiden. Dalam hal ini surat dari Presiden Jokowi atau disebut surpres gitu ya. Nanti kalau sudah turun surpresnya dari
presiden itu kemudian harus dilakukan pembahasan dan harus selesai dalam waktu 60 hari begitu ya. Dan kalau kita tahu kan tahapan-tahapan dari undang-undang itu selain tadi penyusunan, kemudian pembahasan ya, dan kalau sudah pembahasan nanti tinggal pengesahan, dan pengesahan itu dilakukan bersama antara DPR dengan pemerintah, karena undang-undang itu kan bisa datangnya usulan dari DPR maupun usulan dari presiden, tapi pembahasannya mereka harus menyetujui bersama-sama, dan setelah disetujui dan kemudian disahkan dalam rapat paripurna atau sidang paripurna di DPR, maka itu tinggal diundangkan oleh presiden, dan aturannya biasanya presiden diberi waktu selama 30 hari untuk mengundangkannya, dan bila selama 30 hari tidak diundangkan oleh presiden, itu undang-undang itu otomatis berlaku. Jadi saya kira ini nanti akan mulus ya soal jumlah kementerian itu, suka-suka Pak Prabowo deh mau jumlah menterinya berapa, begitu berapa besar jumlah yang akan disiapkan, apakah 40 atau bahkan bisa lebih dari itu sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sejauh ini memang seperti dikatakan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad itu belum dibahas tentang jumlah menteri dan siapa yang akan jadi menteri, karena sekarang ini kan beredar banyak di media sosial komposisi tentang siapa-siapa kandidat menteri itu dipastikan belum ada, itu hoax gitu ya, atau itu angan-angan atau keinginan. Ya, dan ini kelihatannya saya kira memang itu tadi berkaitan dengan menunggu adanya perubahan undang-undang Kementerian Negara. Dengan cara begitu nanti kan akan ketahuan berapa kuota yang akan disiapkan oleh Pak Prabowo, dan siapa dapat apa, dan kemudian dari partai-partai siapa yang menteri yang akan dicalonkan. Dari situ nanti baru kita dapat gambaran siapa saja yang akan masuk kabinet. Memang udah muncul nama-nama dari sejumlah partai yang sebelum dengan tegas menyatakan mengusulkan nama calon menterinya, PAN yang menyebutkan bahwa Eko Patrio itu akan menjadi salah satu kandidat menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Nah, dari situ saja kita kemudian tahu ini Pak Prabowo akan bebas menyusun kabinetnya. Tapi persoalannya bukan bebas atau tidak bebas, karena Pak Prabowo itu pasti nanti akan berkaitan dengan berbenturan dengan soal anggaran. Karena itu makanya kemudian tadi PKS dan PDIP mengusulkan tambahan kata efisien. Karena kalau efektif tapi tidak efisien itu jadi persoalan yang serius ya. Memang mungkin dengan kabinet yang besar efektif. Pak Prabowo menginginkan merangkul semua kekuatan politik itu akan efektif. Kerjanya mungkin bisa lebih keroyokan. Tetapi apakah efisien atau tidak? Nah, ini yang saya kira jadi soal serius. Dan efisiensi itu sekarang saya kira menjadi salah satu hal yang harus sangat-sangat diperhitungkan oleh pemerintahan Prabowo. Mengapa? Karena situasi APBN kita itu sekarang sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi Pak Prabowo tidak diberi kemewahan itu untuk menyusun kabinetnya yang sangat besar, karena itu pasti ada implikasinya itu pada APBN. Karena kita bayangkan kalau kemudian nomenklaturnya diubah, ada kementerian-kementerian baru, itu kan kita ngomong misalnya dari sisi personilnya, itu kan akan bertambah, dan itu ada soal penggajian. Kemudian soal gedung perkantoran, kemudian soal fasilitas dan sebagainya. Itu belum ngomong lagi kita sinkronisasi, karena dipastikan kan akan ada kementerian-kementerian yang perannya diambil alih oleh kementerian yang baru. Sebagai contoh yang kelihatannya hampir kita pastikan itu adalah kementerian yang mengurusi makanan gratis itu. Nanti kita belum tahu apakah dibentuk dari Badan Pangan atau kemudian ada Kementerian Pangan dan Gizi dan sebagainya. Ini kan kemudian kita mendengar juga dinyatakan oleh para tokoh-tokoh Gerindra ini nanti disinkronkan dalam satu kementerian, dan itu berarti mengambil peran-peran yang selama ini diambil oleh kementerian lain. Misalnya seperti kalau urusan sosial kan sepertinya biasanya adalah Kementerian Sosial. Kalau urusannya dengan anak-anak sekolah dan sebagainya Menteri PPA. Kalau urusannya mungkin desa-desa yang tertinggal, terluar dan termiskin dan terjauh misalnya, itu kan ada kaitannya dengan Kementerian Desa dan sebagainya. Jadi ini tidak sederhana soal itu. Sekali lagi ini kalau toh nantinya DPR itu memberikan cek kosong kepada Pak Prabowo, tetapi jangan dipikir nanti Pak Prabowo bisa suka-suka aja menyusun kabinetnya, karena Pak Prabowo pasti akan memikirkan bagaimana janji-janji kampanyenya kemarin terwujud, salah satunya soal makan siang gratis, dan juga bagaimana janjinya dia kepada Pak Jokowi. Ini berkaitan dengan karena dia janji akan meneruskan
proyek-proyek, yang telah dirintis oleh Pak Jokowi dan yang pasti kalau kita nyebut itu salah satunya adalah proyek diharapkan menjadi legacy dari Pak Jokowi yakni IKN. Ini yang, saya kira akan jadi problem berat, tetapi kalau kita menyimak pernyataan, Prabowo di Qatar, kemarin ketika ditanya oleh wartawan Bloomberg, dia menyatakan bahwa dia yakin dia bisa meneruskan ibu kota negara baru itu karena diperlukan kan 30 miliar US dollar dan, dia menyatakan bahwa kalau kemudian dihitung, penyelesaian dalam waktu 30 tahun itu kan berarti setiap tahun membutuhkan 1 miliar US dollar dan kata dia yakin APBN itu bisa dipenuhi. Nah ini kalau kita bisa membayangkan itu ya berarti mimpi untuk mewujudkan IKN seperti apalagi Pak Jokowi berharap bahwa pada bulan Juli ini sudah akan pindah, ya ini sebenarnya hanya omon-omon gitu ya kalau minjem istilahnya Pak, Prabowo itu, karena apa? Karena sangat mungkin kita kalau memang itu pemerintahan berikutnya, sampai 30 tahun yang akan datang itu terus berkomitmen menyelesaikan IKN, ya kita akan melihat wujud IKN itu seperti apa. Tapi kalau pemerintahan kemudian rezim berganti dan mereka menganggap itu sebagai proyek, mubazir atau proyek yang akan membebani APBN, ya tidak akan diteruskan. Jadi, saya kira itu sekarang yang menjadi PR. Bukan soal undang-undang soal, kementerian negara yang akan segera disetujui oleh DPR, tetapi nanti akan berbenturan dengan persoalan anggaran yang tersedia. Jadi kata kunci efisien yang disampaikan oleh anggota Badan Legislasi dari PKS dan juga PDIP itu sebenarnya, kaitannya dengan soal itu, gitu ya. Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.